Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Andreas Kurniawan, Gembala Sidang Gereja Betani Indonesia, Senayan, Jakarta. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pemirsa yang dikasih oleh Tuhan melalui program acara Bangkitlah. Saya percaya Tuhan bangkit dan menolong kita sekalian. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi pemirsa sekalian dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2008 bersama dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya berada di Tanah Perjanjian di Holy Land, lalu tour leadernya ini menceritakan kepada saya pada waktu kami sedang berkunjung ke tempat yang bernama Bethlehem. Di sana ada sebuah gereja tua. Lalu tour leadernya berkata bahwa ini adalah bangunan yang asli yang belum pernah dirusak atau dihancurkan oleh bangsa Persia pada waktu bangsa Persia menduduki Yerusalem pada waktu itu. Lalu saya bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Pada waktu tentara Persia datang ke Yerusalem, bahkan sampai di Bethlehem, mereka melihat bahwa di bagian atas daripada gereja tua ini ada sebuah mozaik. Dan mozaik itu menggambarkan tentang orang-orang Majus yang datang ke Bethlehem pada waktu hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Nah, bangsa Persia percaya bahwa salah satu daripada orang Majus yang datang, yang gambarnya ada di sana itu adalah bangsa Persia. Itulah sebabnya mereka tidak menghancurkan bangunan itu sampai dengan saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup untuk melindungi tempat di mana Yesus Kristus pernah dilahirkan di dunia ini. Secara lahiriah, Tuhan Yesus pernah dilahirkan di dunia ini. Dan Tuhan sanggup menyelamatkan tempat kelahirannya. Tuhan juga terlalu sanggup menyelamatkan setiap saudara, di mana hati saudara menjadi tempat kelahirannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Natal itu selalu memiliki arti kelahiran Yesus Kristus. Dan banyak orang bertanya di manakah Yesus Kristus itu lahir. Tuhan Yesus lahir pada hakikatnya adalah di dalam hati setiap manusia, di dalam setiap hati kita. Lalu kita merespon dengan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus lahir dalam hati kita. Maka roh kita bertemu dengan roh Allah di dalam hati kita. Hati kita menjadi tempat kelahiran, tempat bersemayam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Dan itulah sebabnya kehidupan kita mulai dirubah. Pada waktu kita mulai mempercayai Tuhan, kita menerima Dia dalam hati kita. Maka hidup saudara dan saya mulai mengalami perubahan. Sebab ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Ia membawa segala kuasa yang ada di sorga tinggal dalam hati saudara, tinggal dalam kehidupan saudara. Dan kuasa Allah yang ada di dalam hati kita, itu mulai mengalir, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita, sehingga hidup kita mengalami perubahan. Saudaraku, kalau dulu kita mungkin memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang negatif, ketika Yesus lahir dalam hati kita, kuasa Roh Kudus itu mulai bekerja, mengalir, maka jiwa kita mulai diubahkan. Pikiran, perasaan, kehendak kita mulai dicama oleh Tuhan, mulai dirubah oleh Tuhan. Lalu tidak berhenti sampai di sana. Tubuh kita juga mulai mengalami jamahan Tuhan. Tubuh kita yang dulu mungkin lemah, sakit, kita mulai mengalami kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan. Pastikan di hari Natal ini, di tahun ini, Yesus sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Bagian yang terpenting dalam hidup manusia adalah hati. Tempat di mana roh Allah berjumpa dengan roh kita. Saudaraku, setiap kali saya mengingat Natal, hati saya sungguh bersukacita, bersyukur. Karena Allah yang begitu besar, Dia mau jadi sama dengan manusia. Bahkan tinggal di antara kita, tinggal di dalam kita. Kita hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau mau tinggal di dalam aku. Engkau membawa perubahan besar dalam hidupku.
karena Engkau hadir di dalam kehidupanku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita ini. Sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Yesus, yang terdapat dari album Bangkitlah. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan di hari Natal ini. Sebab Yesus sudah lahir, Dia lahir di dalam hati kita. Terima kasih Yesus buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ya, sesungguhnya mulai dari sekarang ini,
segala keturunan akan menyebut kita berbahagia karena kita memiliki Kristus dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Saya ingin bacakan sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-7 bagian B. Firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kekasih-kekasih Tuhan, yang penting bagi Tuhan dalam kehidupan kita bukan tampak luar kita, tetapi hati kita. Apakah hati kita sudah menjadi tempat yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan di hari Natal ini adalah hari yang baik untuk kita sama-sama melihat kembali. Apakah hati kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa bagi saudara yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, dapat mengikuti program acara Bangkitlah melalui radio Heartline di 100,6 FM pada setiap hari Senin pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan bagi saudara yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, acara Bangkitlah dapat diikuti di Radio Maestro 92,5 FM pada setiap hari Sabtu pukul 21 sampai dengan pukul 22. Dan saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan SMS pokok doa saudara ke 0816 833316. Silakan ketik Bangkitlah, spasi nama, spasi usia, bahkan spasi pokok-pokok doa saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan memilih raja bagi Israel, Ia ingin mencari pengganti daripada Saul. Maka Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Lalu Isai mulai memanggil anak-anaknya. Ada 7 anaknya yang diperhadapkan kepada Samuel pada saat itu. Anak-anaknya yang tinggi besar, yang perawakannya bagus, ya, dimulai dari Abinadab, lalu kemudian muncul lagi Syama dan seterusnya, sampai dengan ke-7 anak daripada Isai diperhadapkan pada Samuel. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada satupun di antara mereka yang aku pilih. Akhirnya Tuhan mencari melalui Samuel Daud, anak bungsu daripada Isai, yang saat itu tidak berada di rumah, dia sedang berada di padang penggembalaan. Oleh karena dia memang ditugaskan untuk mengembalakan ternak yang hanya 2-3 ekor domba itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dicari oleh Tuhan. Oleh karena Daud adalah seorang yang berkenan hatinya di hadapan Tuhan. Kita sama-sama tahu bagaimana ia ketika berada di padang penggembalaan, hatinya selalu rindu akan Tuhan. Ia selalu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada mazmur-mazmur yang indah yang dinyanyikan, yang diciptakan oleh Daud untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Daud dicari oleh Tuhan. Samuel berkata kepada Isai, panggil anakmu yang satu itu. Sebelum ia datang, kita tidak akan makan bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dipanggillah Daud. Wajahnya kemerah-merahan karena memang ia berada di padang penggembalaan sepanjang hari. Dan akhirnya Tuhan memilih dan mengurapi Daud menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan, ia selalu dicari oleh Tuhan. Sekalipun mungkin orang melupakan. Isai, ayah daripada Daud, sempat melupakan bahwa ia masih punya 1 orang anak lagi yang berada di padang penggembalaan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa kepada anaknya, kepada orang yang hatinya melekat, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mencari orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini, mungkin orang tidak memperdulikan saudara. Mungkin orang tua saudara tidak memperhatikan saudara. Bahkan pimpinan saudara mungkin di kantor tidak memperhatikan saudara. Engkau ditempatkan di satu tempat yang orang lain mungkin tidak melihat pada waktu engkau bekerja. Tidak usah khawatir. Pada saat engkau sungguh-sungguh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, Yesus ada dalam hati saudara.
maka Tuhan sendiri yang akan mencari saudara. Ia akan mempromosikan hidup saudara. Ia sanggup untuk mengubah kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan itu terpancar dari hati kita. Ketika hati kita sungguh dipenuhi dengan kasih Allah, Yesus lahir dalam hati saudara. Dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang lain. Oleh karena dimanapun saudara berada, saudara akan memancarkan cahaya kehidupan itu. Mari kita lihat, periksa kehidupan kita. Apakah kita sudah memancarkan kehidupan dimanapun kita berada. Seperti Kristus, pada waktu ia berada dalam pelayanannya di muka bumi, dimanapun ia berada, dia membawa cahaya kehidupan dari Allah. Yang sakit mengalami kesembuhan, mereka yang kekurangan diberkati, bahkan orang-orang mati dibangkitkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah kehidupan. Dan saudaraku, saat ini Yesus ada dalam hati setiap kita. Persoalannya bagaimana supaya hati kita menjadi tempat yang baik bagi Tuhan. Ketika ia sudah lahir dalam hati kita, bagaimana kita bisa terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sehingga dimanapun kita berada terpancar kehidupan. Dan hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita, mari beri hati saudara makanan firman Tuhan setiap hari. Sudahkah saudara melakukannya? Iman kita itu perlu bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman, yaitu firman Allah. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ambil satu sikap di hadapan Tuhan. Setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita harus mengisi kehidupan kita dengan firman Allah yang hidup, roti kehidupan ini. Agar dengan demikian hati kita terjaga dengan sempurna. Dan dari situlah kemudian terpancar seluruh kehidupan kita. Saudara, berilah hatimu makanan firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, baca Alkitab saudara. Baca dengan suara yang keras supaya telinga saudara mendengar. Sebab ketika telinga kita mendengar, iman kita bertumbuh. Iman kita tumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana supaya hati kita terjaga dengan sempurna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah menegur bangsa Yahudi pada waktu itu dengan berkata di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Bisa saja kita datang beribadah. Bisa saja orang melihat kita seolah-olah kita beribadah. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah hati kita sungguh melekat kepada Dia? Ataukah hati kita menjauh daripada Dia? Kalau hati kita menjauh daripada Dia, kita akan ditegur oleh Tuhan. "Hai orang munafik, kamu melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi hatimu jauh daripadaku." Itu hal yang pertama. Mari kita beri makan firman Tuhan hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk mempercayai Dia, menyerahkan segala masalah kita hanya kepada Dia. Saudaraku, tidak mungkin meriam yang begitu besar dapat bekerja dengan baik jika saudara berada di depan meriam itu dan saudara memegang pistol yang kecil. Meriam itu tidak dapat memuntahkan pelurunya untuk membantu mengatasi persoalan. Begitu juga dengan mobil yang begitu hebat dengan 200 horsepower, 200 tenaga kuda dapat melaju dengan kuat. Kalau mobil itu saudara matikan, lalu di depannya saudara tarik dengan 2 ekor
kuda, tenaga 2 ekor kuda sangatlah lemah. Tapi mari singkirkan 2 ekor kuda tadi dan hidupkan mesin saudara. Kapasitas 200 tenaga kuda akan membawa saudara melesat, maju dengan kecepatan yang begitu tinggi. Jangan kita mencoba untuk berada di depan daripada Tuhan. Tuhan dengan urapan, dengan kuasanya yang luar biasa mau membawa kehidupan saudara untuk masuk ke dalam rencananya yang luar biasa. Mari kita belajar menyerahkan segala masalah kita, urusan kita, semuanya apapun ke dalam tangan Tuhan. Dia Bapa yang peduli dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali kalau saya pergi dengan anak-anak saya, misalnya kami pergi ke departemen store, lalu saya mengizinkan anak-anak saya untuk membawa barang yang mereka pilih, yang mereka beli untuk ke kasir dan menyelesaikan pembayarannya. Kadang-kadang saudara, karena memang departemen store itu begitu ramai, kadang-kadang mereka sempat terdorong, bahkan kadang-kadang mereka diserobot tempatnya. Tetapi sepanjang perjalanan mereka menuju ke kasir tersebut, mata saya terus tertuju kepada mereka untuk melihat kalau mereka membutuhkan pertolongan. Selama mereka masih bisa mengatasinya, maka saya hanya melihat dari jauh. Tapi ketika seseorang mulai datang dan mulai mendorong mereka dengan keras, maka saya, bapaknya, saya pasti akan turun tangan untuk menolong anak-anak saya. Bukankah kita juga memiliki Bapa yang demikian? Pada saat kita tidak lagi mampu untuk mengatasi persoalan kita, Dia akan segera turun tangan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mau menolong saudara. Bahkan saat ini, Ia juga mau menyelamatkan setiap saudara yang sungguh-sungguh mau membuka hatinya bagi Dia Sang Juru Selamat. Dia mau menyelamatkan hidup saudara. Sudah berapa lama saudara merayakan perayaan Natal? Sudahkah engkau mengundang Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hati saudara? Tuhan tidak melihat yang lahiriah, Tuhan melihat hati kita. Mari buka hati kita saat ini. Pada saat Natal tahun ini, jadikan Natal ini Natal yang istimewa, di mana Yesus Kristus Tuhan lahir dalam hati saudara, membawa perubahan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengakhiri tahun, masuk di dalam tahun yang baru, bersama dengan Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan akan menjadi milik saudara. Pertolongan Allah yang luar biasa akan memulihkan dan mengangkat kehidupan saudara. Saya rindu sekali saat ini berdoa bagi setiap saudara. Saudara yang membutuhkan Tuhan, yang berkata pada saat ini, ya Tuhan, mari tinggal dalam hatiku, lahirlah dalam hatiku. Di malam Natal yang indah seperti ini, biarlah Engkau sungguh-sungguh lahir bagiku di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mari buka hati saudara sungguh-sungguh. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat para pemirsa, mereka yang malam hari ini sungguh-sungguh membuka hati mereka. Mari Tuhan, lahir dalam kehidupan mereka. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan berkuasalah atas kehidupan mereka mulai dari saat ini ya Tuhan. Biarlah hati mereka terus melekat kepada Tuhan. Menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bimbing terus setiap pemirsa untuk mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Engkau. Mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru bersama dengan kuasa Tuhan, bersama dengan urapan dari Tuhan yang memampukan mereka untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau sembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Engkau jamah mereka saat mereka membuka hati mereka, urapan-Mu turun atas mereka saat ini. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, segala sakit penyakit mereka disembuhkan. Dan juga bagi mereka yang saat ini dalam keadaan tertekan, terikat, Engkau bebaskan, Engkau lepaskan anak-anak-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu turun atas mereka. Bangkitlah dan tolonglah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan putus asa dan terpuruk, Engkau angkat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada berkat yang khusus saat ini Engkau lepaskan bagi setiap pemirsa dimanapun berada.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Andreas Kurniawan, undur diri dari hadapan saudara, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program acara yang sama. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan terus kirimkan pokok-pokok doa saudara ke SMS 0816 833316. Silakan ketik bangkitlah, spasi nama, spasi usia saudara, dan spasi kota. Saya percaya pada saat kita berdoa bersama-sama, Tuhan bangkit dan menolong setiap kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, Allahku penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini, Allahku penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, Allahku penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini, Allahku penghibur hatiku. Rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu